Hai, hari ini kita bahas satu topik yang kayaknya mayoritas orang pernah ngerasain deh. Baru gajian, tapi kok uangnya udah habis aja ya? Kayaknya baru seminggu 2 minggu gajian, tapi udah mulai mikir, loh kok saldo tinggal segini? Padahal kalau dipikir-pikir kayaknya belanja juga nggak banyak-banyak banget. Tapi giliran masuk tanggal tua, aduh ini uang cukup nggak ya sampai akhir bulan? Mulai pasang mode super hemat. Well, sebelum kita mulai, disclaimer dulu. Aku bukan orang yang jago banget ngatur keuangan, bukan financial planner, dan juga bukan ahli budgeting. Karena jujur, aku juga masih struggling banget soal ini. Tapi aku cuma pengen sharing aja ke teman-teman supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Karena menurutku, ngatur keuangan itu nggak harus nunggu kaya dulu. Justru harus dimulai dari hal-hal kecil, dari gaji yang kecil, dari kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya sepele. So, yuk kita bahas kenapa sih gaji kita sering banget cuma numpang lewat dan apa yang bisa kita lakuin untuk pelan-pelan mulai berubah. 1. Pengeluaran kecil yang sering kali diremehkan. Menurutku ini benar-benar musuh dalam selimut. Kadang kita suka mikir, jajan kopi 18.000 doang gak seberapa kok. Terus di perjalanan pulang, kita juga beli gorengan nih 10.000, kita bayar parkir 2.000, jajan cemilan random 15.000. Nominalnya ya kecil kan? Tapi coba kalau kebiasaan ini kita lakuin setiap harinya dalam sebulan, itu kalau kita totalin ada kali 600 sampai 700-an ribu dalam sebulan. Tapi karena tiap kali ngeluarin duit nominalnya kecil, kita anggap enteng dan kita nggak pernah catat pengeluarannya. Padahal pengeluaran yang kita anggap kecil tadi, kalau dikumpulin malah jadi satu bukit yang gede banget. Tapi bukan berarti kita nggak boleh jajan. Jajan tuh boleh banget kok. Kita kan juga butuh hiburan. Kita juga butuh reward untuk diri kita sendiri. Cuman yang paling penting, kita punya skill untuk ngatur seberapa sering dan seberapa banyak kita jajan. Misalnya dalam seminggu coba pilih hari-hari tertentu untuk kita jajan, jadi nggak setiap hari gitu. Jadi kalau kamu ngerasa gaji kamu cepet habis tapi masih bingung kenapa, coba deh cek catatan pengeluaran kecil kamu selama sebulan. Bisa jadi justru disitulah si bocor halus yang bikin dompet kamu kering duluan sebelum akhir bulan. 2. Check out yang nggak tertahankan. Ini paling bahaya sih. Kita buka aplikasi online, misalnya Shopee deh. Kita cari dompet, karena dompet lama kita kulitnya udah mengelupas misalnya. Tapi nggak sengaja nih lihat live streaming. Kok bajunya lucu ya? Aduh, lagi diskon lagi, cuma 50.000 doang. Gampang banget kan jatuhnya. Mulai dari beli barang yang butuh, tiba-tiba nyangkut beli barang yang nggak perlu. Apalagi kalau kita nggak punya prioritas pengeluaran yang jelas. Contohnya, bulan ini prioritas aku adalah beli dompet, nggak beli yang lain. Jadi kita bisa ngatur, kita perlunya beli apa. Tapi kalau kita nggak punya budgeting, ujung-ujungnya gaji kita habis buat barang-barang yang nggak kita rencanain. Nah, solusinya apa? Solusinya, coba mulai bikin budget untuk jajan online. Maksudnya, sebelum buka aplikasi, kita tuh udah tahu mau beli apa dan berapa uang yang boleh dipakai. Kalau misalnya tujuan awal kita buka aplikasi buat nyari dompet dan udah nemu nih dompetnya, ya udah langsung check out, selesai, tutup aplikasi dan jangan buka ini itu lagi supaya kita nggak tergoda ya. Kecuali kalau kamu tahan nih sama godaannya dan nggak beli. Karena gini, live streaming, apalagi harga diskon itu menggoda banget loh dengan posisi kita ada uangnya. Cuman kan kita lagi bicarain ngatur keuangan dan ngatur skala prioritas. Kita butuhnya apa di bulan ini? Jangan semua yang kita pengen itu kita beli gitu. Makanya uang yang harusnya bisa kita tabung malah habis di sini. Terus satu lagi, kita nggak boleh tergoda sama pay later. Ini banyak banget sekarang yang pakai. Kenapa? Karena kalau emang ya nggak ada uangnya ya udah nggak perlu dibeli dulu. Jangan apa-apa pakai pay later, apa-apa pakai pay later. Ntar bulan depan gaji yang harusnya bisa kita tabung malah habis karena kita harus bayar cicilan pay later bulan lalu. 3. Gaji ngalir tanpa arah. Kalau gaji kamu habis begitu aja, terus pas akhir bulan baru mikir, kok pas-pasan ya? Kenapa ya gaji segini cepet banget habisnya? Itu biasanya karena kita nggak ada tracking pengeluaran.
Kalau tiap gajian kita cuma dapat uang dan langsung keluar uang buat bayar ini itu, tapi nggak ada catatan rencana keuangannya, ya gitu deh. Uang kita langsung hilang tanpa bisa ditabung. Ujung-ujungnya kita bingung, kenapa ya? Kayaknya baru gajian tapi udah habis lagi. Padahal itu salah kita sendiri, kita nggak ada tracking pengeluarannya. Makanya ini tuh kebiasaan yang penting banget. Bahkan kalau gaji kita kecil, bisa banget loh mulai menabung, asal kita bisa ngatur dengan baik. Karena jujur, menabung itu bukan soal punya uang banyak sih, tapi lebih ke soal punya kebiasaan yang konsisten. Karena kalau kita nggak punya kebiasaan menabung sejak gaji kita kecil, dikasih uang 1 miliar pun ujung-ujungnya habis juga, karena kita nggak mampu kelola uang itu. Karena ada kan cerita orang kampung yang tanahnya dibeli sama perusahaan besar, tapi karena nggak bisa ngatur keuangan, ya uangnya habis. Jadi menabung itu emang harus dimulai dari yang kecil. Karena kalau nggak ada kebiasaan itu, kita dikasih duit segunung pun bisa terbuang percuma di tangan kita. Terakhir, poin tambahan, jangan lupa investasi. Nah, kalau habit menabungnya udah ada, kita udah atur nih budgeting secara benar, uang untuk kebutuhan sehari-hari juga udah tercukupi, dan ada yang kita sisihkan juga untuk dana darurat. Lebihnya apa? Selebihnya kita wajib alokasikan uang untuk investasi. Karena uang kita tuh nggak boleh cuma ditaruh di bank aja. Kenapa? Karena uang kita lama-lama bakal kehilangan nilainya seiring terjadinya inflasi. Jadi penting banget nih punya investasi. Bisa dari yang sederhana kayak beli emas, bisa juga investasi di saham, kripto, atau bahkan properti. Intinya, uang yang diem aja itu nggak akan berkembang. Kita harus bijak juga cari cara untuk menjaga nilai uang kita, biar meskipun nilai uangnya turun, kita tetap bisa bertahan. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah konsisten dan sabar. Insya Allah kita semua bisa kok, asal kita mulai dari hal yang sederhana. Mulai dari gaji yang kecil, mulai dari pengeluaran yang bisa diatur, dan mulai punya kebiasaan yang lebih baik dalam mengatur keuangan. Well, itu dia sharing santai kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa ngebantu kita untuk lebih bijak lagi ngatur keuangan. Kalau teman-teman ngerasa relate, share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Barakallahu fikum.